Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Amah Saroh dari Banjarnegara. Seneng banget karena akhirnya bisa lulus MUK level 2 yang nantinya akan ketemu lagi sama teman-teman di Solo dan ketemu dengan mentor luar biasa kita Mas Bio Hadikusuma. Nah, saya ingin sharing perubahan apa sih setelah mengikuti MUK 1 itu, dan saya ingin sharing ke teman-teman bahwasanya sekarang yang tadinya saya hanya menerima custom dress dari para customer, sekarang saya udah bismillah melangkah satu step lebih maju, yaitu dengan membuat produk yang ready stock. Nah, contohnya itu yang ada di belakang saya ini. Ini adalah produk ready stock pertama saya setelah mengikuti pelatihan MUK. Di sini saya ingin sharing kepada teman-teman hasil dari MUK level 1 adalah saya jadi menemukan jati diri saya sehingga bisa menemukan passion di dalam bisnis saya. Dan kita juga diajari untuk menemukan alasan kenapa kita melakukan bisnis itu. Karena kita tahu sekarang banyak UMKM yang mereka berbisnis tetapi hanya sekedar berbisnis tanpa mengetahui bagaimana seharusnya bisnis itu. Nah, di dalam MUK level 1 itu saya diajari mentor saya yaitu Mas Bio Hadikusuma, bahwasanya ketika kita ingin berbisnis, kita harus mengetahui sebelum kita berbisnis, kita mengetahui alasan kita itu untuk berbisnis itu apa. Dan alasan itu penting sehingga ketika kita down, ketika kita menemukan tantangan, kita bisa survive, kita bisa terus berusaha berjuang untuk memenuhi apa yang kita inginkan. Dan saya di sini ingin sharing kepada teman-teman sesama pelaku UMKM, bahwasanya kita selaku para UMKM itu banyak melakukan kesalahan di dalam bisnis kita sehingga bisnis kita itu stuck, nggak naik kelas, dan di situ-situ aja. Bahkan kita merasa kadang kok nggak ada hasilnya gitu. Ternyata karena memang yang kita lakukan itu salah. Salah satunya yang pertama yang menjadi kesalahan para pelaku UMKM dalam melakukan bisnisnya adalah tidak adanya mapping. Jadi mereka cuma saya sendiri gitu, kita pakainya insting. Kayaknya kalau kita jualan ini laku nih, kayaknya kalau jadi pakainya itu kayaknya gitu, pakai perasaan bukan dengan menggunakan data. Padahal bisnis itu adalah tentang logika dan data, tentang logika dan angka. Selanjutnya kesalahan yang kedua adalah mereka itu palu gada. Jadi apa yang lu butuh gue ada, semuanya dijual. Baju dijual, sayur dijual, buku dijual. Jadi dia nggak jelas gendernya itu apa. Jadi orang itu nggak bisa kepikiran kalau nyari baju ke A, nyari sayur ke B, nyari buku ke C. Tetapi semuanya dia ada. Dia merasa mungkin omsetnya banyak tapi ternyata profitnya nggak ada kayak gitu. Selanjutnya adalah kesalahan yang ketiga, yaitu tidak menggaji diri sendiri. Padahal ketika kita bekerja dengan orang lain, kita kan nggak mungkin nggak digaji kan, kita pasti menginginkan gaji. Sedangkan di usaha kita sendiri, kenapa kita tidak menghargai diri kita sendiri? Padahal kita mungkin tidurnya kurang, jam kerjanya lebih dari 8 jam, weekend bahkan tetap kerja, nggak ada liburnya. Dan kenyataannya kita nggak digaji, kita tidak menghargai diri sendiri. Nah, itu kesalahan yang ketiga. Selanjutnya kesalahan yang keempat, yaitu mencampur uang usaha dan uang pribadi. Itulah kenapa usaha kita itu nggak maju-maju, karena uangnya kecampur. Urusan dapur ngambil uang usaha, terus ketika kita mau beli bahan baku atau mau buat program untuk marketing, nggak ada duitnya, karena duitnya dipakai untuk kebutuhan pribadi. Nah, itu semua beberapa kesalahan para pelaku usaha di dalam membangun bisnisnya. Dan dari paparan tersebut yang saya sampaikan itu, sebenarnya teman-teman bisa menemukan di dalam buku yang satu ini, Secangkir Kopi untuk UMKM. Nah, buku ini ditulis oleh mentor saya, Mas Bio Hadikusuma. Di sini kita semua bakal diajarin, bakal dikasih tahu bagaimana kalau kita ingin menjalankan bisnis, termasuk kesalahan-kesalahan yang harusnya kita hindari di dalam bisnis kita. Untuk selanjutnya, teman-teman bisa searching sendiri untuk menemukan buku ini, ataupun nanti saya kasih linknya di kolom caption. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan UMKM di Indonesia benar-benar naik kelas, bahkan lulus cum laude. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.